Sebenarnya isu nasab ini adalah merupakan strategi yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini berada di barisan oligarki, dan memang juga dari barisan kelompok-kelompok yang memang anti terhadap Islam ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena isu nasab ini memang dimunculkan agar kita semua ini sibuk berantem sendiri untuk menghabiskan waktu dan juga energi kita, sehingga kita lupa terhadap nasib saudara-saudara kita yang ada di Palestina, melupakan tentang Gaza, terutama yang ada di negara kita adalah kita melupakan kasus-kasus besar yang melibatkan para pejabat-pejabat korup, para pengkhianat-pengkhianat bangsa ini yang telah menjual aset-aset negara ini, agar kita sibuk berantem sendiri, berkelahi sendiri, perang saudara, Kemudian kita lupa kalau ada big 2. Big 1 sudah, big 2 sudah, nanti ada big yang lain, sehingga nanti tanpa kita sadari kita sudah berada di negara kita sendiri, tetapi kita sudah menjadi jongos mereka. Kita sendiri yang warga pribumi yang selama ini teriak-teriak sebagai pembela pribumi, menuduh Yaman, menuduh Ba'alawi, menuduh Arab sebagai penjajah yang ingin menguasai bangsa kita, ternyata kita sudah dikuasai oleh Cina. Nasib negara kita akan menjadi seperti Singapura. Bisa jadi itu terjadi, bisa juga itu terjadi, dan ada kemungkinan itu terjadi. Bahkan kita ini sengaja digiring pada isu-isu yang sebenarnya tidak penting, hanya sensitif. Isu ini kan sangat sensitif karena berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan masalah agama, masalah nasab ini kan sensitif sekali, sehingga kita terbuang waktu kita dan pikiran kita teralihkan, tidak sadar, melupakan kebijakan-kebijakan penguasa yang merugikan rakyat Indonesia, yang menekan kita, menekan rakyat, itu kita lupa. Maka saya mengingatkan kepada para kiai, para santri, para gus, tetaplah kita menggaungkan dan tetap suarakan tentang keadilan, tentang melawan penindasan, melawan kesewenang-wenangan, melawan kedoliman, Kita mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang sekiranya kebijakan itu akan menyengsarakan rakyatnya, Kita tetap harus menyuarakan itu, dan khususnya para habaib, para ulama, para kiai, para gus, para santri, para ustadz, kalian yang memiliki umat, memiliki pengaruh, manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk perjuangan. Memperjuangkan Islam, memperjuangkan persatuan, memperjuangkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara apa? Tetap kita sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan kepada umat bahwa kita ini sedang diadu domba, kita sedang dialihkan untuk digiring agar saling berkelahi sesama pribumi, berkelahi berperang sesama warga negara, sehingga ada kepentingan-kepentingan lain atau ada kelompok-kelompok lain, ada oligarki, ada yang ingin menguasai aset-aset negara kita. Maka saya hanya mengingatkan sesama warga negara, tetaplah menjaga persatuan kita, tetap waspada, tetap hati-hati. Jadi mereka yang saat ini begitu semangat, berkoar-koar, mereka mungkin hanya demi amplopan yang jumlahnya tidak seberapa, dan memang dasarnya mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol, orang-orang yang dungu, yang sejak zaman penjajahan dulu orang-orang yang model seperti itu sangat mudah sekali untuk dipengaruhi, sangat mudah sekali untuk dibeli,
Kalau orang-orang pinternya ya memang mereka memang sudah dasar otaknya otak pengkhianat, rela menginjak kawan seiring, menginjak saudara sesama pribumi hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi semoga Allah senantiasa mempererat tali persaudaraan dan persatuan sesama kaum muslimin pada khususnya dan pada umumnya sesama warga negara Republik Indonesia. Kita lawan rasisme, kita lawan radikalisme yang sesungguhnya, yang sejarah telah mencatat bahwa radikalisme dunia itu adalah komunis, ya. Sepanjang sejarah komunis selalu melahirkan atau menimbulkan, memunculkan catatan sejarah menumpahkan darah, pembantian, pembunuhan, ya. Jadi belum ada istilahnya umat Islam membantai lebih dulu atau umat Islam melakukan pemberontakan lebih dulu, belum ada, atau ideologi-ideologi yang mereka anggap membahayakan seperti khilafah belum pernah ada sejarahnya. Khilafah itu menindas kaum yang lemah, menindas minoritas, belum pernah ada. Itu hanya propaganda mereka. Intinya mereka ingin menjauhkan umat Islam ini dari agamanya, meskipun identitasnya masih beragama Islam, tetapi pemahamannya sudah digiring, pemahaman-pemahaman yang tentu saja di luar Islam. Semoga tetap menjaga kewaspadaan kita. Semoga bangsa kita ini dilindungi oleh Allah SWT sehingga kita tetap bisa senantiasa menjalin persatuan dan kesatuan kita dan sesama kaum muslimin, mempererat persaudaraan, persatuan untuk melawan ketidakadilan, melawan kedoliman dan melawan kesewenang-wenangan. Wallahu a'lam bishawab.